Sejak tadi Rafael terus menatapku yang berada di belakang meja kasir. Di depannya, suguhkan sepiring brownies. Bukannya dimakan, dia hanya bertopang ragu dengan mata tak lepas dariku. Aku jadi salah tingkah sendiri. Itu dimakan browniesnya. Enak tahu buatan gue, ucapku untuk mengalihkan perhatiannya. Enakan juga mandangin elu, Tan, jawabnya sambil senyum-senyum. Kalau begini terus, yang ada aku bisa makin salah tingkah. Kita pulang aja ya, lu masih butuh banyak istirahat. Aku menarik tangannya. Dia menurut seperti anak kecil. Kenapa ngajakin pulang? Mau malam pertamaannya sekarang ya? Aku sontak melepaskan tangannya. Mana ada? Ya udah, kita balik ke toko lagi aja. Aku sudah berniat masuk lagi, tapi Rafael menahan. Bercanda kok, kita ke taman aja ya. Dia menggandeng tanganku. Jujur aku masih trauma pergi ke tempat itu. Di sana Rafael mengalami kecelakaan yang membuatnya sampai kritis. Gimana kalau ke kafe aja? Gue haus. Aku mengalihkan. Boleh. Rafael menyeruput kopi hitamnya perlahan. Asap masih terlihat mengepul di sana. Jelas saja masih panas. Pelayan baru saja mengantarnya. Itu masih panas. Nanti di dalam melepuh. Aku mengingatkan. Rafael hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan kembali cangkirnya ke atas meja. Gue lihat, Amar makin gencar deketin lo, Tan. Kayaknya dia suka sama lo. Kenapa tiba-tiba anak ini membicarakan Amar? Enggak lah, gak mungkin. Pertemuan kami aja kebanyakan tanpa unsur kesengajaan. Jadi gak mungkin kalau dia sengaja deketin gue. Lo polos apa gimana, Tan? Dari pandangan matanya aja, udah jelas kalau dia naksir sama lo. Asal lo tau aja ya, waktu lo kritis di rumah sakit, si Amar yang donorin darahnya. Kalau nggak ada dia, gue nggak tahu lagi apa yang bakalan terjadi sama lo. Aku mencoba menjelaskan agar pikiran buruk Rafael pada Amar sirna. Serius, dia donorin darah buat gue. Aku mengangguk. Iya, kalau misal dia suka sama gue, bukannya dia lebih seneng lo, En. Tapi ini buktinya, dia masih mau nolongin lo. Rafael terdiam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sama-sama diam seperti ini membuat otakku menemukan sebuah pertanyaan untuk Rafael. Ya, tadi gimana ceritanya lo tiba-tiba dah ingat? Rafael tersenyum. Kuatan cinta yang bikin gue ingat dengan cepat. Alah, gombal banget. Kemarin aja ngomongnya nggak mau gue sentuh. Sekarang ngomongin cinta. Bibirku. Rafael tertawa kecil. Tadi gue jatuh dari tangga, Tan. Cuma kepala gue aja yang terbentur sedikit. Mataku melebar. Dia jatuh dari tangga. Aku berdiri, menghampiri Rafael, lalu menelisik tubuhnya. Ada yang luka nggak? Mana yang sakit? Entah kenapa, saat aku panik begini, Rafael justru tertawa. Kenapa malah ketawa? Habisnya muka lu lucu kalau lagi panik begini. Gue nggak apa-apa. Gue cuma kepentok dikit. Aku menghela nafas lega, lalu kembali lagi ke tempat dudukku. Sungguh, aku tidak sanggup jika harus melihat Rafael terluka lagi. Mau temenin gue nggak, Tan? Aku mengangkat wajah. Kemana?
ke rumah Amar. Gue mau bilang makasih. Boleh, tapi ntar malam aja. Kalau sekarang kemungkinan dia lagi kerja. Rafael menyandarkan punggung ke kursi kafe, lalu tangannya bersedekap di dada. Dia menatapku dengan sorot kesal. Kayaknya lu hafal banget sama kegiatannya dia. Kan, mulai lagi cemburunya. Gak juga, umumnya aja lah orang kalau jam segini kan, udah pasti lagi kerja. Dia manggut-manggut, namun masih bisa kutangkap raut tak suka di sana. Ya udah, pulang yuk. Kepala gue masih agak pusing. Gue mau istirahat. Ucapnya tiba-tiba. Ya udah, ayo. Sampai di rumah, Rafael merebahkan badan keranjang. Posisinya tengkurap. Kebiasaan memang, dia selalu tidur dengan posisi seperti itu. Padahal aku sudah pernah menegurnya bahwa tidur dengan posisi seperti itu bisa mengganggu pernapasan. Jangan begitu posisinya, ntar sesak napas. Aku berusaha menarik tangannya agar mau merubah posisi. Tapi yang ada dia balik menarikku hingga jatuh tepat di depannya. Perlahan Rafael mengubah posisinya menjadi miring. Kini kami berhadapan. Detak jantungku mulai menggila lagi. Rafael menyisipkan rambutku di belakang telinga. Lalu jemarinya beralih ke bibirku. Ditelusurinya bibirku dengan lembut. Gue sayang sama lo, Tan. Gue mohon, jangan terlalu dekat sama Amar. Gue tahu dia udah banyak berjasa. Tapi hargai itu dengan ucapan terima kasih aja. Jangan dengan yang lain. Ucapnya pelan. Maksud lo dengan yang lain itu apa? Aku ganti bertanya. Memainkan rambut cepatnya yang terasa sedikit kasar. Maksud gue, meskipun lo merasa berutang budi sama dia, tapi gue mohon jangan terlalu baik sama dia. Lo udah jadi istri gue. Jadi, sebisa mungkin jaga harga diri lo. Juga harga diri gue sebagai suami lo. Tanganku turun ke pipinya. Baru kali ini aku menyentuh wajah Rafael. Terasa sedikit kasar juga. Di area dagu mulai tumbuh rambut-rambut halus yang membuatnya terlihat jauh lebih dewasa. Gue gak akan kecewain lo, tapi gue minta lo jangan kecewain gue. Jawabku lirih. Dia tersenyum, lalu mendekat dan mendaratkan kecupan di bibirku. Aku membalasnya kali ini. Hawa panas perlahan mulai menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya, malam pertama kami yang sempat tertunda, kini terlaksana. Ah, ini bukan malam pertama. Ini masih siang. Ah, malu sekali rasanya. Sakitan. Aku mengangguk. Kurasakan perih di bagian bawah. Mungkin ini juga yang membuat perempuan terkadang cemas menghadapi malam pertama. Rafael memelukku. Tubuh polos kami bersembunyi di balik selimut tebal. Makasih udah kasih mahkota berharga lo buat gue. Ucapnya lagi sembari mengecup keningku. Gue dapat yang pertama juga gak dari lo. Soalnya lo kan gak ada tanda-tandanya. Candaku. Rafael tertawa kecil. Dijamin, punya gue pun baru lo yang buka segelnya. Gue itu cowok baik-baik, Tan. Perempuan pertama yang gue cium juga lo. Kalau sama Talita, kalau sama dia, paling cuma gandengan tangan doang. Mulai sekarang jangan pernah gandeng tangan cewek lain. Lo cuma boleh gandeng tangan gue. Tegasku. Cie, tante kayaknya takut banget kehilangan bocah ingusan ini. Godanya.
Wajahku memanas, lalu bersembunyi di dada bidangnya. Malamnya, kami benar-benar pergi ke rumah Amar setelah mengantar ibu mertua pulang. Sebenarnya aku sudah membujuknya dengan susah payah agar beliau bersedia tinggal bersamaku dan Rafael. Hanya saja, beliau bersikeras menolak. Udah, gak usah khawatir gitu sama ibu. Beliau itu wanita tangguh. Kita sering-sering aja main ke sana, biar bisa selalu tahu kabarnya. Ucap Rafael seakan tahu kegelisahanku. Aku hanya diam, tak menjawabnya. Ini rumahnya? Tanya Rafael begitu kami sampai. Aku mengangguk. Ayo masuk. Keren Tan rumahnya. Gede, jauh pakai banget dibandingin rumah gue. Melihat raut wajah Rafael seperti orang yang sedang rendah diri. Aku menggenggam sebelah tangannya. Ya jangan dibandingin kalau gitu. Dia tersenyum. Gue malu aja sama lo. Gue ngelarang lo deket sama Amar yang jelas-jelas orang kaya. Dan justru menghukum lo sama orang miskin kayak gue. Gue ngerasa. Aku mengecup cepat bibirnya. Hingga ucapannya itu terhenti. Kalau diteruskan pasti menjalar kemana-mana. Rafael menatapku lekat. Aku membalas tatapannya. Gue nggak pernah mandang orang dari materi. Jadi stop bandingin diri lo sama orang lain. Karena lo nggak akan pernah sama dengan mereka. Gue sayang sama lo karena lo adalah Rafael. Secara tiba-tiba, pemuda itu menarikku ke dalam pelukan. Direngkuhnya tubuhku dengan erat. Makasih Tan, gue terharu jadinya. Aku mencebik. Kuurai pelukan Rafael, lalu mengajaknya masuk ke rumah Amar. Setelah 2 kali memencet bel, pintu rumahnya terbuka. Muncul serawat wajah yang sudah tidak asing bagiku. Asisten rumah tangga Amar. Mbak Mayang ya? Kebetulan banget ada Mbak Mayang. Itu non Cika gak mau makan dari tadi. Astaga, apa-apaan ini? Baru juga datang, sudah mendapat aduan seperti ini. Tanpa menunggu persetujuanku, asisten rumah tangga Amar menarik tanganku agar masuk. Aku pun menarik tangan Rafael. Jadilah kami rentengan seperti semut. Lucu sekali. Aku gak mau makan. Mau ketemu Tante Mayang. Dari sini, suara rengekan Cika sudah terdengar. Sepertinya bocah itu memang sangat merindukan sosok seorang ibu. Lihat saja, dia selalu mencariku. Padahal aku ini bukan siapa-siapanya. Tan, itu anaknya Amar ngapain nyariin lo? Bisik Rafael. Ceritanya panjang. Ntar aja gue ceritain. Sahutku pelan juga. Di ruang tengah, kulihat Amar dan mamanya sedang berusaha membujuk Cika agar mau makan. Namun bocah itu kukuh menolak. Halo Cika, sapaku. Bocah itu sontak menoleh. Wajahnya berbinar bahagia. Padahal tadi pagi baru bertemu denganku kan? Tante Mayang, teriaknya sembari menghambur ke arahku. Aku menyongsongnya dan mengangkat tubuh mungilnya ke gendongan. Cika kenapa nggak mau makan? Tanyaku. Cika maunya makan sama Tante Mayang. Waduh suapin. Aku menatap Amar dan mamanya secara bergantian. Mereka tampak sungkan padaku. Aku lantas membawa Cika kembali ke sofa tempat di mana Amar duduk. Di atas meja terdapat piring berisi nasi, lengkap dengan lauknya. Aku mulai menyuapi Cika. Ah, iya, aku hampir saja melupakan sesuatu. Raf, sini. Aku meminta Rafael mendekat.
Dia menurut. Perkenalkan, ini suami saya, ucapku pada mamanya Amar. Raut wajah wanita itu sangat sulit kudefinisikan, seperti kecewa mungkin. Rafael menyalami Amar dan mamanya, lalu duduk di sebelahku. Istri saya bilang, Anda membantu saya saat di rumah sakit. Saya ucapkan terima kasih atas pertolongan Anda. Rafael berucap sopan pada Amar. Rupanya dia memang sudah sangat dewasa. Benar sekali, memang usia tidak bisa menjadi patokan kedewasaan seseorang. Oh ya, sama-sama. Santai aja, Amar menjawab disertai senyuman tipis. Kami pulang setelah Cika tidur. Rafael sampai ikut mengantuk, menunggu bocah itu terlelap. Gue jadi takutan, ucapnya saat kami baru saja masuk ke dalam kamar. Takut kenapa? Anaknya si Amar, kayaknya sayang banget sama lo. Gue takut aja kalau nanti Amar bakalan ngerebut lo dari gue demi anaknya. Jawabnya lesu. Pemuda itu merebahkan badan di atas ranjang. Matanya menatap langit-langit kamar. Aku mendekat, turut berbaring di sebelahnya. Lo tahu nggak kenapa gue takut banget jatuh cinta? Aku menoleh pada Rafael. Dia juga tengah menatapku. Itu semua karena gue takut dikhianati. Jadi, mana mungkin gue bisa mengkhianati orang, sementara gue sendiri takut buat ngerasain sakitnya. Rafael menarik tubuhku hingga lebih dekat padanya. Dia miring dengan bertopang siku. Disingkirkannya anak rambut dari keningku. Gue sayang sama lu, Tan. Dan gue harap kisah kita akan terus terasa indah tanpa adanya orang ketiga. Aku tersenyum, menikmati wajah tampan Rafael dari jarak dekat. Sungguh, dia sangat tampan. Gue juga sayang sama lo, sahutku. Kami berpelukan lagi. Rasanya sejak siang tadi kami sudah seperti tarik habis saja. Banyak adegan berpelukannya. Ponsel di atas nakas berbunyi, merusak aktivitas kami yang mulai hangat. Ponsel gue bunyi. Lepasin dulu. Ntar aja lah, biarin aja bunyi. Gue masih pengen meluk lo. Aku mencubit pinggangnya hingga pelukan terlepas. Nanti takutnya ada yang penting, Raf. Aku bangkit, meraih ponsel yang masih berada di dalam tas. Ada sebuah pesan dari Vira. Dia izin tidak masuk ke toko besok. Ibunya sedang sakit dan harus opname. Kasihan sekali. Aku terkejut merasakan tangan yang tiba-tiba melingkar perut dari belakang. Dari siapa, Tan? Tanya Rafael. Dia mengendus-endus rambutku. Jadi mirip kucing kalau mengendus-endus begitu. Dari Vira. Dia izin. Nyokapnya sakit. Sepertinya aku sudah lama tidak membuka akun media sosial berwarna biru. Lebih baik aku cek saja. Baru saja terbuka, muncul foto Nadia Talita dengan gaya seksinya. Ada caption di atas foto. Lagi butuh duit buat beli skincare. Ingat japri ya, harga bisa nego. Astaga, belum sembuh ternyata kelakuannya. Tiba-tiba ponsel direbut dari tanganku oleh Rafael. Akun ini kenapa masih nangkring di sini? Perasaan udah gue report sama teman-teman satu tempat kerja gue. Ucap Rafael gusar. Raf, kayaknya itu beneran akunnya Talita deh. Kalau akun fake, mana mungkin dia berani nyuruh orang japri-japri segala. Coba lo pikir lagi. Rafael mendengkus.
Dia masih berada di belakangku. Gak mungkin, Tan. Udah tahu sendiri kan dia perempuan seperti apa. Mana mungkin dia berani kayak gini. Mau ibunya tambah sakit emang. Sepertinya akan sulit menjelaskan pada Rafael tanpa bukti nyata. Aku harus mencari tahu pemilik akun ini yang sebenarnya. Karena aku curiga, Citalita tidak sebaik kelihatannya. Bersambung.